Oke, nah ini ya ada perbedaan antara crystallite size berbeda dengan particle size gini. Nah, ini ukuran partikel ya, ini dia. Yang satuan ini ukuran partikel. Yang satuan ini ukuran partikel. Nah, terakhir saya baru nguji sampel yang mana ya, lupa saya. Ini mungkin ya. Nah, ini contohnya misalkan Mbak, Mas. Ini ya, mungkin kita mulai dari sini. Nah ini, jadi kalau di sini kita bisa lihat partikel size-nya, ukuran partikelnya di 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 100 nano, berarti 100 nano, kalau di segini berarti ya katakanlah berapa nano gitu misalnya, nanometer maksud saya. Terus nanti kita, nah ini kita perbesar lagi, kita perbesar magnifikasinya. Nah ini dia yang maksud saya tadi, crystallite size itu ini dia. Berarti satu bidang ini itu kita bisa ya crystallite size dari sini ke sini gitu. Nah, kebetulan kalau ini tuh yang di sini, jadi sorry. Jadi kebetulan kalau ini tuh crystallite size-nya satu partikel dia tuh hanya terdiri dari satu crystallite size gitu, satu kristalin bahasa Indonesianya, ya. Ini kebetulan aja sama, tapi ini beda gitu maksud saya. Ini ya, ini perbesaran sampai 5 nano kita bisa lihat. Tapi kalau di sini nih, silakan teman-teman. Ya ini walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini kan dua ya, ada yang ke sini, ada yang ke sana, gitu kan. Nah berarti kalau ini berarti dia ada dua, tadi saya sampaikan ini. Ya, bukan hanya terdiri dari satu. Ya ini semua saya ngukur ya. Jadi di kita itu ya sementara ini baru saya yang bisa ngukur TIM. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar gitu, cuma sayangnya di tempat kita belum ada alat ini ya. Jadi ya disayangkan. Nah ini juga dia crystallite size-nya berbeda gitu. Ya, dia beda kan. Gitu. Oke. Nah ini berarti ukuran partikelnya teman-teman bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah hubungannya apa dengan XRD? Dengan XRD kita bisa lihat, kita bisa ukur ininya nih Mas Mbak. Ukuran kristalinnya kita bisa ukur ini. Terkadang ukuran kristalin dia memang sama dengan ukuran partikel untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Tapi lebih banyaknya berbeda. Kalau ini kebetulan saya ngukurnya ternyata sama, tapi kalau di sini kan berbeda ya. Kalau teman-teman tadi lihat, ini kan dia berbeda ya. Jadi yang satu bidang itu cuma yang di sini aja, yang di atas itu beda dia. Yang di sini juga beda dan seterusnya. Oke, itu ya Mas Mbak ya. Ya ini sih, saya tidak akan mengajarkan detail ya karena ini bukan mata kuliahnya, tetapi ya saya tidak, nanti kalau teman-teman khawatir salah gitu ya ini ya. Crystallite size. Terus kemudian nanti semakin tinggi peak-nya, dia semakin tinggi peak-nya, crystallite size-nya dia semakin besar. Gitu. Oke lah. Mungkin lain waktu ya. Karena saya waktu itu dikontak teman-teman S2 untuk ngajarin ini salah satunya. Tapi ternyata berbayar. Saya pun nggak tahu kalau berbayar. Ya mungkin untuk karena ini offline katanya ya. Jadi untuk makan dan seterusnya. Maksudnya makan teman-teman gitu selama kegiatan. Oke, ya. Itu tadi tambahan dari saya tentang XRD ya. Karena ya XRD itu satu alat yang kita punya. Saya nggak mungkin akan detail jelaskan ini TIM karena TIM kita nggak punya, apalagi XPS ya. Jadi XPS itu di sini saya pakai XPS. Pakai XPS. Di XPS itu di Indonesia bahkan nggak ada gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau belajar detail ya ke luar negeri mungkin ya.
Ya saya bisa sih jelaskan secara detail XPS itu apa dan seterusnya, dan alat-alat yang lain, cuma nanti kebermanfaatan di laboratoriumnya sepertinya kurang gitu. Nah, karena itu yang ini mungkin mumpung teman-teman ada gitu ya, XRD kan teman-teman ada, dan satu sampel berapa, 100.000 ya kalau tidak salah ya, jadi tergolong murah ya dibanding yang lain. Ya dari situ kita bisa peroleh banyak data gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau tugas akhir itu, kalau teman-teman ngambil bidang di material atau sejenisnya gitu ya, maka nanti kalau kita menggunakan data XRD itu sudah cukup. Bahkan Pak Prof. Rianto sekarang juga sudah masuk ke sana ya, sudah masuk ke bidang-bidang material. Itu jadi nanti teman-teman bisa mengambil banyak kesimpulan dari satu data XRD gitu. Oke, itu kemudian kita lanjutkan materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Cukup? Mbak Asizah tadi jadi Mbak mau nanya nilai Mbak. Sebentar, saya cek kerjanya Mbak Asizah dulu ya. Jangan khawatir ya, saya bukan nanti marah gitu, enggak ya. Kalau teman-teman kenal, ya teman-teman tahu saya itu, kalau bahkan saya enggak segan-segan ganti jadi lebih baik gitu nilai. Mbak Asizah nomor berapa ya Mbak? Search dulu. Ya. Enggak ada. Mana coba nih? Mbak Asizah ada? Yang Iya, Pak. Yang mana Mbak? Oh ini ya, betul? Iya, Pak. Oh pakainya berarti Word, terus saya convert gitu kan ya? Iya. Iya ya, ya oke dah. Sebentar, saya stop share dulu ya, supaya nggak kelihatan sama yang lain. Atau kalau mau yang lain, ada yang lain gitu. Oh oke. Oke. Ya, jadi yang pertama, ya bisa jadi saya yang salah, nggak masalah, nanti bisa saya revisi. Nggak masalah Mbak, nanti saya revisi. Ya nomor 2 itu ya Mbak ya, kurang tepat. Terus oke, yang nomor 4 ya kurang detail mungkin. Jadi kenapa pakai CDS ya? Tapi ya nanti kita bisa perbaiki kok. Nggak masalah Mbak. Oke, gitu ya Mbak Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Atau nanti kalau mau japri aja saya Mbak, nanti saya kirimkan ini. Oke, ya saya lanjutkan materinya. Jadi setelah UTS adalah poros material ya. Jadi poros material termasuk bahan yang saya pernah buat ini. Jadi ya kalau saya di bidang saya bilang gitu. Kalau yang bukan di bidang saya adalah yang ini ya, yang magnetik itu, karena saya belum pernah buat itu. Kalau untuk material berpori saya pernah buat ini, jadi teman-teman nanti bisa, kalau ada yang ingin riset di situ juga bisa gabung gitu, silahkan. Ya material berpori, jadi kita mulai material berpori itu dari sini ya. Dari ada satu instrumen namanya MASBA, Gas Option Analyzer. Ini ya. Saya kayaknya pernah bikin ini deh. Oh iya, ini dia. Dulu sebelum berangkat. Ini siapa yang upload nih? Slide share.
Slide-nya nggak tahu mana ada di mana. Oke ya, sambil nunggu. Jadi ada satu instrumen namanya ini Mas Mbak ya, gas option analyzer. Nah, ini alat apa atau instrumen apa? Jadi instrumen yang digunakan untuk intinya itu ada dua ya. Intinya instrumen itu kita bisa melihat surface atau permukaan. Permukaan maksudnya surface-nya itu secara keseluruhan gitu. Yang kedua itu pori gitu ya. Nah, alat ini atau gas option analyzer ini lebih sering dikenal dengan istilah BET. Padahal BET itu adalah salah satu metode ya. Jadi ini ya di sini BET. BET itu kepanjangannya Browner Emmett Taylor. Ini nama orang Mas Mbak ya. Nanti kita akan pelajari persamaannya. Terus yang kedua adalah BJH atau BGH atau Barrett Joyner Halenda. Itu juga nama orang. Dia untuk mengetahui distribusi pori. Jadi kalau BET dia mengetahui specific surface area, nah pore size distribution-nya ini bukan dari BET sebenarnya, dari BGH ya namanya, BJH. Nah saya nggak tahu kenapa dia digabungkan di sini ya. Tapi rata-rata orang lebih mengenal BET ya dibanding GSA. Gas option analysis. Oh ya, GSA ya. Nah ini alatnya ini Mas Mbak sekalian di lab terpadu ada ya alatnya ya. Saya nggak tahu berapa harganya per sampel. Ini dia alatnya. Jadi secara umum ya ini ya. Jadi secara umum dia seperti ini Mas Mbak. Jadi kalau kita punya sampel ya saya cerita dulu ya. Saya bisa cerita detail karena saya pakai alat ini gitu loh. Saya pakai alat ini bahkan untuk main-main di sini karena bebas ya. Oh susah nih. Ya nanti teman-teman bisa baca ini ya slide share-nya. Saya yang punya malah nggak tahu deh caranya gimana. Oke lah. Jadi dia ceritanya seperti ini. Jadi kita punya sampel powder ya padatan ya Mas Mbak ya. Kalau kita pingin menguji ukuran spesifik surface area atau luas permukaan spesifik ya, sama distribusi pori. Ya, distribusi pori kita pakainya ini. Nah, kemudian sampel itu padatan gitu, kemudian di casing dulu di aduh kalau saya cerita kayak gitu nanti teman-teman paham nggak ya? Gas option analyzer. Atau silakan nanti dicek ya. Ya karena materi kita adalah material berpori atau bahan berpori, otomatis alat yang paling berpengaruh di sini atau untuk main characterization atau karakterisasi utama itu namanya GSA namanya ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat surface area. Surface area itu termasuk pori, Mas Mbak. Termasuk pori dan ukuran porinya gitu. Ukuran porinya. Nah, untuk datanya coba saya belum siapkan sebelumnya ya, sebentar. Apa ya nama programnya? Jadi lupa namanya. Kalau nggak salah ini, kalau nggak salah lupa juga saya. Mana di papernya ini? Bahasa Indonesia nih kalau nggak salah. Bahasa Inggris ya. Oh, mana dia? Oh, bahasa Indonesia ini. Oke. Jadi ini Mas Mbak. Oh, mana dia? Nah, ini ya. Jadi nanti kita ada peroleh data ini ya. Data ini itu data porosity. Kalau ini itu isoterm adsorpsi ya. Jadi kita bisa mengetahui pori kita termasuk pori yang apa, apakah pori yang kecil atau mikro, pori yang sedang atau meso, atau pori yang besar atau makro, seperti itu. Nah ini, terus yang kedua, nah kita bisa peroleh ini nih Mas Mbak ya. Jadi ini adalah, ini tadi saya sampaikan bahwa dia distribusi ya, jadi pori yang saya miliki dari material saya itu
radius ukuran porinya ya sekitar berapa ini, katakanlah 50 ya. Kalau yang di sini berarti 50 ini, yang di sini berarti ya katakanlah berapa gitu ya, 35 atau berapa dan seterusnya. Sehingga kita bisa nyatakan, oh ternyata ukuran porinya yang paling banyak itu 50 gitu. 50 Armstrong gitu ya. Untuk yang sampel ini warna merah, atau ya berapa untuk yang sampel warna biru dan seterusnya. Nah, itu metodenya metode BJH atau Barrett Joyner Halenda, ya Barrett Joyner Halenda itu. Nah, itu jadi ini alatnya ya, dan ini ada ini di lab terpadu Mas Mbak ya. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang minat riset di material berpori, kita bisa pakai, kita bisa fasilitasi itu. Nah, kemudian datanya apa? Datanya seperti ini. Nanti secara umumnya ada dua, data seperti ini dan data seperti ini nanti. Gitu. Nah, oke. Baru setelah itu kita masuk di teorinya. Nah, teorinya apa? Jadi apa tadi sih? Kayaknya di sini dulu deh yang mudah deh. Nah, ini dia. Oh, bukan. Nah, ini dia ya. Oke, teman-teman lihat ya. Jadi poros material atau bahan berpori. Jadi kalau pori, saya pikir teman-teman sudah sangat paham ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi pori apa, pori ya rongga gitu ya. Ini dia, kalau ini foto biasa, kalau ini menggunakan SIM gitu, dia 50 mikro ini ya. Saya nggak tahu dia 500 mikro atau 500 apa ini, saya nggak tahu ini. Sebenarnya perbesaran 10 kilovolt, 61,7 kali. Oh ya, berarti ini cuma mikro ini ya, jadi dia kurang terlalu besar ya. Ini adalah 1 mili, jadi kalau gambarnya ini kita perbesar 20-30 kali katakanlah, dengan beamnya atau voltasenya itu 20 kilovolt. 20 kilovolt itu besar sekali ya kalau di SIM ya. Kalau saya biasanya pakai 3, paling 3 sampai 5 kilovolt. 20 kilovolt biasanya untuk EDX ya, kalau teman-teman nanti belajar karakterisasi nanti ada EDX namanya ya. Oke, ini gambarannya secara, kalau di sini 20 nano, dia seperti ini ya, berarti dia memiliki pori gitu. Nah, ini ada teorinya. Ya, mohon maaf saya tidak ubah ke bahasa Indonesia ya, karena ini saya langsung ambil, jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi secara umum material berpori ya ini bisa organik, bisa polimer dan seterusnya ya, bisa anorganik gitu kan ya. Tapi secara umum dia ini dia, jadi memiliki different pore size. Pak, bisa nggak mendesain material berpori yang ukurannya itu sama atau homogen? Bisa ya. Salah satu caranya dengan template, dengan apa namanya, dengan cetakan, itu bisa gitu. Nah, kalau saya dulu pakainya cetakan ini Mas Mbak ya. Oleh karena itu dia ukurannya dia relatif seragam. Ini cetakannya ini, cetakan apa ya? Cetakan pati ya, dulu saya bikin ini di sini pati gitu. Ini nggak terlalu kelihatan ya, kalau teman-teman mau download silahkan. Ini kerjaan S1 saya ini ya. Jadi dulu ya, ini masih pembimbing saya dulu. Ini kerjaan S1 saya, jadi teman-teman besok S1 ya harus lebih baik dibanding ini ya. Karena ini S1 saya beberapa tahun yang lalu. Ini punya IR, teman-teman bisa pasti IR, terus XRD, teman-teman pasti bisa ya. Ini BET, juga BET, ini UV vis ya. Nah itu, kita kembali ke sini. Itu apa namanya? Ya, dia bisa apa, homogen atau tidak homogen. Intinya yang namanya porous material dia memiliki pori gitulah ya. Material yang memiliki pori. Nah, ini dia yang namanya porosity Mas Mbak ya.
Jadi kalau dulu saya belajar, bahkan nanti di alat ini ya. Nah, di alat ini ya, nanti ada pilihannya nanti, Mas Mbak, apakah ini termasuk pori yang ini tadi dia, pori yang terus. Kalau pori yang terus seperti ini nih, kalau di sini disilahkan closed ya, close sama open ya. Berarti dari sini ke tadi berarti nggak ada ini ya. Maksud saya kalau yang dia terusan dari sini, dari C gitu ke E, dari C ke C gitu. Nah, gitu maksud saya. Berarti dia terusan, maksudnya pori yang terus gitu, tidak maka nanti dia tidak terbaca sebagai pori kalau di alat ini ya. Ya, saya tahu karena saya pakai ini di sini ya. Jadi saya bisa cerita banyak ke teman-teman. Itu ini pori ya, secara umum pori ya teman-teman bisa lihat ya, ada yang close pore seperti ini, cuma ada di dalam. Kalau B, C, D, E, F, C yang di sini juga dia adalah open pores, maksudnya pori yang terbuka gitu. Oke. Nah, ada istilahnya through pores gitu dan seterusnya. Kemudian dari sisi accessibility ya, kemudian dari sisi shape-nya ada yang cylindrical, ini ya C misalkan cylindrical open, ada yang ink bottle shape gitu dan seterusnya. Itu hanya bentuk saja gitu. Nah, kalau dari BET, dari GSA ini, Mas Mbak sekalian, dari alat ini kita peroleh apa tadi? Peroleh 2 ya. Yang pertama, secara umum 2 sebenarnya, walaupun nanti lebih dari 2. Nah, contoh data BET itu seperti ini. Sebentar. Saya tuh ada, tapi saya cari dulu ya. Di mana ya? Saya izin stop share dulu ya. Sebentar, saya cari dulu contoh data BET. Kurekan. Oke, ini sudah dapat ya. Saya share kembali. Ini nih Mas Mbak ya. Mana tadi dia? Lupa sih. Nah, ini dia. Dulu waktu saya diajarin ini tuh saya tidak pernah ditunjukkan seperti ini ya dari dosen saya. Jadi ya ini siapa tahu teman-teman besok ada yang mau pakai ini ya. Jadi intinya seperti ini. Kalau BET itu pengalaman teknis yang saya pernah temui itu sampelnya, kalau dia kan GSA ya secara umumnya. GSA dia kan melihat material berpori ya, porinya, dia melihat surface area dan distribusi pori, sehingga itu sangat bergantung dari sampel. Terkadang ada sampel yang memiliki pori yang sangat kecil gitu, sehingga minimum amount of sampelnya atau jumlah sampelnya itu 0,1 gram ya, 0,1 gram itu dia. Nah, nanti ini dia Mas Mbak sekalian, jadi data ini ya berarti dia port 1, portnya tuh ada 3 ya. Teman-teman tadi bisa lihat portnya tuh ada 3. Ini dia 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 ya. Secara umum portnya 3 ya. Ada 3 portnya, ini saya pakai port yang 1, ini kemudian ini density-nya, ini dia pakai gas nitrogen ya. Gas nitrogen. Kenapa dia pakai gas nitrogen? Karena dia inert. Kenapa dia pakai gas nitrogen? Ini dia. Sebentar. Bukan di sini ya. Di mana tadi ya? Oh, susah banget ini, terlalu sempit. Oke, ini dia Mas Mbak ya.
nanti gasnya itu masuk ke sini nih Mas Mbak, nempel ke sini, nempel ke permukaan ini, nempel ke permukaan ini, masuk ke sini nih. Nempel ke sini, nempel ke sini, nempel ke sini gitu ya. Nah, banyaknya yang tertempel itu nanti diasumsikan dengan volume dari pori yang dimiliki. Paham enggak ya? Jadi seperti ini. Ini gas nitrogen sebagai contoh ya. N2 ini ya. Oke. Jadi kalau saya punya bahan, saya punya kertas nih. Saya punya material berpori nih ya. Saya punya kertas seperti ini nih. Nah, ini seperti ini nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan enggak ya? Maka nanti N nitrogen nanti dilepaskan, nempel di permukaan sini. Ini 1, 2, 3, 4 sampai dia tertutup semua. Bukan cuma di sini juga tertutup dalamnya. Sampai dia ketutup semua, di sini juga ketutup semua gitu. Nah, banyaknya yang tertempel itu mengindikasikan luasan dari permukaannya. Luasan dari permukaan ini. Paham enggak? Nah, itulah kenapa gas sorption analyzer ini bisa digunakan untuk menghitung surface area. Paham? Halo? Ini sudah diajarkan sih harusnya di instrumen. Paham enggak Mas Mbak? Halo, ngomong sendiri saya ini. Ya Pak, paham Pak. Sudah diajarkan nggak di Ano? Atau belum? Sudah Pak, Sudah ya? teorinya. Oh iya, iya datanya, contoh datanya? Datanya belum pernah. Oh udah Pak, di praktikum kimia instrumen 2. Ya itu kan udah kan, jadi saya nggak perlu detail ya. Ini contoh datanya nih banyak sekali nih ya, tapi nggak semua kita pakai. Ya nanti kalau ada yang butuh, ada yang riset di sini, ada yang butuh minta diajari, ngomong aja ke saya. Ya, walaupun di luar kelas atau di luar forum gitu. Ya kalau saya sementara ini diuntungkan karena saya pakai gitu ya. Saya bukan hanya bukan hanya pemilik data tapi juga penyedia juga. Jadi saya juga sebagai operator. Jadi saya tahu persis alat ini, kemudian saya tahu persis gimana cara operasikannya, kemudian jumlahnya dan seterusnya. Nah, mungkin tidak semua dosen tahu gitu. Oke, ya ini contoh porinya karena tadi ke bahan kita adalah tema kita adalah materi berpori. Jadi itu salah satu cara bagaimana gas sorption analyzer dengan metode BET dia bisa mendeteksi atau dia bisa mengidentifikasi seberapa tadi kita lihat ada satuannya miligram meter square per gram ya, nanti teman-teman lihat ini. Ini ya, meter square per gram. Berarti dia 300 sekian meter kuadrat per gram. Jadi di dalam 1 gram sampel yang kita miliki, dia surface areanya itu sekitar segini gitu. Nah, oke. Kemudian tadi saya juga sampaikan bahwa ini tuh mencakup apa, Mas Mbak sekalian, ini 315 sekian, ini tuh mencakup semua ini nih. Ya, mencakup semua ini nih Mas Mbak ya, semuanya. Karena semuanya itu terhitung surface area yang memungkinkan kontak langsung dengan apapun itu. Kalau material ini kita gunakan untuk mengadsorb polutan, maka surface area tadi yang sebesar 300 sekian itu memungkinkan untuk kontak langsung dengan polutan tadi, sehingga semakin besar surface areanya, ya semakin besar, katakanlah dia 1000 kayak gini ya, berarti dia kan
1000 meter kuadrat per gram. Teman-teman bisa bayangkan. Kalau ukuran kamar kita mungkin berapa? 3 kali 3 ya. Berarti 9 ya. 9 meter kuadrat. Ya, 9 meter kuadrat. Ini di dalam 1 gram, dia seluas ini 1315 meter kuadrat di dalam 1 gram. Otomatis ini tadi itu yang nilai ini itu yang memungkinkan untuk kontak langsung dengan polutan kalau kita kajiannya atau bahan studi kita adalah studi adsorpsi. Ataupun aplikasi-aplikasi yang lain gitu, sehingga material berpori ini menjadi salah satu material yang dia cukup menarik gitu ya. Kenapa? Karena dengan ukuran yang kecil dia mampu memiliki surface area yang sangat besar gitu. Saya ulangi, dengan ukuran yang kecil, karena sampel itu kan hanya gram-graman ya, dia mampu memiliki surface area yang sangat besar gitu. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi tahu ya kenapa alasannya ya. Alasannya material berpori ini menjadi cukup menarik seperti itu. Kemudian, nah ini tadi juga sudah saya jelaskan, ada istilah density di sini, pore volume, jadi volume dari pori, pore size, ukuran pori, porosity, nah porosity ini ya rasionya ya. Surface area ini dia, surface area berarti seluruh ya, seluruh area dari solid surface per unit mass of material. Kalau di sini ada per unitnya berarti per gramnya gitu kan ya. Jadi surface area itu termasuk di pori-porinya gitu. Nah dulu saya nggak diajarin kayak gini Mas Pak ya, jadi saya belajar sendiri. Gitu. Nah ini dia contohnya tadi ya, saya sebutkan. Jadi kalau kita punya bahan ini, nanti nitrogennya saya tunjukkan lagi dah. Ini data saya. Jadi silakan teman-teman kalau mau belajar nggak masalah. Ini nitrogennya ya, pakai N2 ya. Kenapa dipilih ya? Karena dia inert gitu. Tidak bereaksi gitu. Mana tadi? Nah ini ya, N2 dia masuk ke sini, nempel di sini, nempel. Nah untuk pori-pori yang ukurannya sangat kecil, maka dia tidak ya nitrogen itu tidak bisa masuk gitu kan ya. Nah, kalau di sini digambarkan bisa masuk semua ya. Tapi untuk beberapa pori yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding ukuran molekul nitrogen, maka dia tidak akan terbaca sebagai pori atau dia tidak akan terbaca sebagai surface area. Gitu. Nah, ininya ya, mekanismenya. Ini ada 3 Mas Mbak ya, menurut IUPAC. Oh, ada tiga kategori. Yang pertama microporous, ukurannya lebih kecil dibanding 2 nanometer. Mesoporous itu antara 2 sampai 50 nanometer, dan makroporous itu lebih dari 50 nanometer. Oke, berarti ukurannya dia di sini. Maka nanti polanya juga beda ini Mas Mbak. Pola isoterm adsorpsinya juga beda. Saya nggak tahu di bawah sini ada atau enggak, tapi mumpung saya ingat ya. Jadi nanti silakan teman-teman isoterm adsorption pattern-nya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Sorry. Ini dia. Nah, jadi secara umum ada 6 ya. Ya sebenarnya 4 sampai 5 sih, tapi jadi kalau kita kembali ke sini, kalau dia mikroporos, maka polanya juga beda dengan mesoporos dan makroporos. Nah, ini polanya beda-beda. Nanti saya akan kasih tahu atau
Atau mungkin harusnya sudah dikasih tahu ya. Saya khawatir mengulang aja gitu loh. Kalau mengulang kan eman-eman. Jadi kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti ini, itu ada alasannya Mas Mbak ya. Seperti itu. Jadi mungkin saya tidak akan detailkan di sini, kecuali kalau ada yang tanya gitu, silahkan nanti ada yang tanya, jadi saya bisa menjelaskan. Tapi saya tidak akan detail ke data GSA ya. Gitu, makropores berarti ya jelas dia lebih dari 50 nanometer porinya. Mesopores berarti dia ada di tengah-tengah 2 sampai 50, mikro berarti kurang dari 2. Gitu. Nah, ini contohnya ya, ada metallic foams and porous metals. Jadi kalau porous metals berarti high bulk density, kalau metallic foam berarti low bulk density. Maksudnya apa? Kalau dia ini sama-sama sama-sama berpori ya. Jadi porous metal dan metallic foams itu sama-sama berpori, cuma bedanya kalau porous metal dia padat gitu maksudnya ya. Kalau metallic foam dia ya karena namanya juga foam ya, berarti dia tidak kurang padat maksudnya. Nah, ini nanti teman-teman silakan bisa cek di sini ya. Ini kalau setelah ini tuh cara membuatnya, cara sintesisnya kita tidak akan detail karena nanti sangat bergantung dari material yang kita bikin. Termasuk saya pun pernah bikin ini ya, pernah bikin material berpori gitu. Ini pakai template ya. Saya pernah bikin pakai template. Jadi kalau pakai template dia lebih teratur. Kita misalkan ini materialnya, setelah itu dia dikasihkan template. Nah, nanti terakhir template-nya itu dibuang gitu. Nah, setelah itu karena template-nya dibuang berarti nanti terbentuk pori yang sesuai yang kita inginkan gitu. Ini contohnya nih Mas Mbak gitu. Gitu ya. Ini juga contohnya nih ya. Ya kalau saya sih hal-hal kayak gini gampang banget teman-teman pelajari gitu. Kalau ya kekurangan saya dulu S1 gitu ya, belajar seperti ini kesannya membosankan gitu karena hanya teori gitu. Sedangkan kalau teman-teman belajar ke luar negeri atau ada kesempatan ke luar negeri, nanti teman-teman juga lihat gitu dan pegang itu lebih lebih terasa gitu ya, bahwa ya nanti pemahamannya jauh lebih mumpuni gitu. Nah, ini hanya contoh-contoh ya. Setelah ini cara metode cara bikinnya gitu. Kalau ada yang tertarik di material berpori ya silahkan nanti bisa baca ini. Ini juga zeolite, zeolit ya, zeolit yang riset di sini saya nggak tahu, Bu Ika mungkin ya. Ada yang kenal Bu Ika kan ya? Zeolite atau Pak Mikda mungkin dia riset di sini di zeolit ya. Kalau saya tidak riset di sini. Ini ada contohnya, jadi nanti ada ini struktur zeolit ya, struktur apa namanya, spesifik dari zeolit. Nah dulu saya waktu kuliah itu saya belajar satu SKS sendiri, satu SKS satu semester sendiri tentang zeolit ya, mulai dari awal dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya prinsip zeolit itu sama seperti yang lain ya, dia ada berpori ya seperti metal berpori, jadi dia ada cake. Apa itu cake itu? Apa ya? Lubang apa? Cake kandang. Kok iya ya. Ya seperti itulah intinya dia bisa men-trap di sini, bisa men-trap ya, men-trap. Tahu saya bahasa Indonesia, menjaga gitu. Kalau dia sudah masuk, kalau di sini misalkan kalau kita katakan material ini atau zeolit ini kita pakai untuk adsorpsi logam gitu, logam berat, maka nanti bisa di sini aja dia, bisa nempel di sini gitu loh. Bisa masuk nggak bisa keluar gitu contohnya. Gitu. Terus ada metal organic framework dan seterusnya ya. Nah, bagian yang penting di atas ya. Jadi bagian ini hanya contoh-contoh saja. Itulah kenapa saya siapkan banyak ya.
Ya silakan kalau ada yang mau dipelajari di bagian ini silakan gitu. Ini pakai template ya. Nanti teman-teman bisa. Ini dia. Kalau ini data dari TIM ya. Ini yang seperti saya tunjukkan ya, teman-teman. Jadi mungkin data saya lebih jernih ya. Demikian ya. Bukan yang ini, sorry. Nah, yang ini ya. Ini sama-sama 10 nano ini Mas Mbak ya. Ya, sama lah. Sama jernihnya. Ini dia, ini 10 nano juga. Ini dari sini kita bisa lihat. Oke. Itu MC41. Nah, seperti itu. Kalau ini dari SEM ya, SEM. Dan seterusnya. Oke. Ya. Terus ini kayaknya sudah masuk ke aplikasi ini. Ini malah ke riset. Oke, kita di sini aja kita yang ke ini deh selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, material berpori intinya material yang memiliki pori gitu ya. Kalau untuk aplikasinya kita bahas besok insya Allah ya. Jadi ya saya cerita aja, Pak. Material berpori ya material yang memiliki pori gitu. Dan untuk karakterisasinya atau analisisnya kita gunakan GSA ya, Gas Option Analyzer yang tadi prinsipnya sudah saya jelaskan di awal. Gunakan gas nitrogen, nanti kita bisa peroleh data dua ya secara umum ya. Yang paling penting itu adalah spesifik surface area atau luas permukaan spesifik. Terus yang kedua itu distribusi pori-porinya itu ukurannya berapa sih, itu volumenya berapa sih gitu kan. Terus yang ketiga itu metodenya, metode sintesisnya, itu metode cara membuat itu sangat bervariasi ya, sangat banyak sekali gitu. Intinya kalau teman-teman tertarik ya silakan hubungi dosen ya, atau baca paper gitu kan. Tapi sepertinya kalau teman-teman tertarik dan ingin riset di situ harus dengan pembimbing ya, atau dalam hal ini adalah dosen ya. Nah, salah satu metode analisis sintesisnya bisa menggunakan saya dulu. Saya pernah bikin ini juga ya. Nanti silakan bisa dicek di paper ini. Dia pakai template. Kemudian cara-cara yang lain juga bisa pakai sol gel, hidrotermal. Itu tergantung dari bahan atau material apa yang ingin kita bikin dan untuk aplikasi apa gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kenapa sih kita perlu membuat bahan berpori gitu kan ya? Ini contohnya, mungkin kita akan bahas besok ya, pekan depan insya Allah. Jadi ada baterai ya. Jadi ini kan ya secara umum ini kalau charge discharge, kalau lithium battery dia pakainya bahan berpori ya, Li2O2. Nah nanti intinya kalau dia more area adalah more power. Kalau dia sebesar ini, maka powernya jauh lebih besar dibanding sekecil ini gitu kan ya. Maka nanti tantangannya adalah challenge-nya adalah ini dia bagaimana cara membuat close pack yang lebih kecil tetapi powernya lebih besar gitu kan. Jadi intinya kan seperti itu. Nah kita misalkan punya analogi di sini Mas Mbak ya, kalau dia lengthnya itu atau panjangnya itu 1, katakanlah ini 1. Kalau di sini kalau dia seperti ini ya dengan panjang yang sama ya, seperti ini kan ya Mas Mbak ya, katakanlah segini ini dengan panjang yang sama. Apabila dia ditekuk gitu panjangnya sama, panjangnya kan sama ya, tetapi dia bisa memperoleh 2 kali lipat totalnya. Gimana kalau seperti ini gitu? Nah kalau seperti ini bisa 1, 2, 3, 4, bisa ya 4 kali lipat dengan panjang yang sama. Panjangnya berapa? Panjangnya dari sini ke sini kan. Nah, kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali lipat dengan panjang yang sama. Dan seterusnya. Kalau seperti ini jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Bahkan kalau dia terlihat lurus, bisa jadi dia adalah bergaris-garis. Nah, analogikan ini adalah pori. Nah, dengan panjang yang sama, katakanlah 1, L-nya sama dengan 1, tetapi kita bisa menghasilkan permukaan yang
jauh lebih besar itu dengan bantuan kita bikin dia menjadi berpori. Gitu maksudnya. Sama seperti ini ya, perimeternya tuh 4, areanya 1. Gimana kalau kita bagi jadi 2 ya? Perimeternya dia sama, sehingga totalnya dia bisa jadi 8. Kita bandingkan sini 1 ya, 4, jadi 8 dia. Kemudian gimana kalau seperti ini, gimana kalau kecilkan lagi, seperti itu, maka nanti otomatis dia jauh lebih besar permukaan yang kita bisa kontakkan. Gitu, ini dia poros materialnya, saya mungkin tunjukkan ke teman-teman ya. Ini dia, kita lihat ada pori-porinya ya Mas Mbak ya. Saya sebenarnya punya data seperti ini ya, tapi saya harus cari dulu ya, karena data SEM saya banyak sekali, jadi nggak tahu saya yang mana yang tepat gitu. Gitu. Dan saya nggak tahu Mas Mbak di lab terpadu itu bisa nggak sampai 200 nano, 1 mikro. 1 mikro mungkin bisa ya, tapi kalau sampai nanometer itu saya nggak tahu. Ini teman-teman bisa lihat ya, hanyunya 5 kilovolt saja. Kalau tadi 19 itu terlalu tinggi ya. WD itu walking distance atau width distance, itu jarak dari sampel kita ke optik, ke kamera. Kalau kita turunkan maka nanti kalau kita turunkan maka nanti fokusnya lebih mudah gitu. Ini magnifikasinya teman-teman bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, 80.000 kali. 80.000 kali. Saya pernah pakai sampai 110.000 kali. 110.000 kali berarti di sini 100 nanometer untuk SEM ya. Seperti itu. Nah, yang ini spotnya nomor 3 dan seterusnya. Oke. Ya. Oke, ya ini dengan prinsip yang sama berarti kita bisa menghasilkan ini 3.600 meter square per gram. Teman-teman bisa bayangkan ya seberapa luasnya ini hanya dalam 1 gram gitu. Ya, dalam 1 gram. Dan ini nanti akan memungkinkan kontak dengan ya senyawa kita gitu. Sehingga kalau kita ingin menghasilkan bahan atau kita ingin menghasilkan material yang baik sebagai apanya kita tentukan nanti ya, kita sepakati atau kita desain gitu, karena kita kan adalah desainer ya, desainer molekul. Kita desain untuk apa? Kalau sering saya kasih contoh adsorpsi kan itu paling mudah ya, dan paling bisa diterima oleh teman-teman gitu. Ya nanti berarti kalau diadsorpsi berarti sebanyak ini yang bisa mengadsorb gitu, yang bisa mengadsorb itu apa ya, menarik atau menempelkan atau tertempelnya senyawa kita gitu loh. Oke, ya ini bisa ya. Jadi dalam 2,5 gram itu 1,7 kali football fields ya, itu hanya analogi sederhana saja. Ini dia, jadi fungsinya buat apa sih? Untuk pori itu high efficiency, efisiensinya itu tinggi. Efisiensi apa? Efisiensi itu perubahan dari sumber dasar. Karena saya main di solar cell, berarti efisiensi itu banyaknya selisih dari sinar sinar matahari yang diberikan terkonversi menjadi energi listrik, itu dinyatakan dengan persen efisiensi gitu. High power jelas kalau dia hubungannya ke baterai atau high storage kalau kita hubungkan ke ini Mas Mbak, ke tadi kalau teman-teman masih ingat itu ada sebentar, bukan yang ini ya, storage itu ke yang zeolite tadi ya. Mana tadi zeolite. Ini dia contohnya ini lah. Nah, ini kan zeolite ini ya. Nah, kalau dia semakin besar ini surface areanya surface areanya, maka dia akan semakin, kalau dia menyimpan sesuatu, ini kan contohnya zeolite ya. Kalau dia menyimpan sesuatu, maka dia semakin banyak menyimpan gitu maksudnya. Nah, semakin banyak menyimpan itu dibahasakan dengan high storage.
ya, high storage. Kemudian small size batteries itu kalau dari bahan kajian ini adalah baterai ya, dan seterusnya. Nah, itu kemudian ini referensinya. Oke, ya 2 itu mungkin dulu. Paham nggak ya? Jadi saya coba menjelaskan sedetail mungkin gitu. Saya tidak mengacu dari satu slide ke slide yang lain. Kenapa? Karena yaitu saya mengajarkan berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya dari textbook gitu kan ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Mas, Mbak? Ini data BIT ya, nanti kita bisa, kalau teman-teman mau saya bisa jelaskan satu persatu ini data apa yang diambil dan seterusnya. Tapi kalau sudah dijelaskan di elusidasi itu ya, elusidasi struktur senyawa anorganik, ya itu sepertinya sudah cukup gitu. Kecuali nanti kalau teman-teman ada yang minat riset di sini di material berpori gitu khususnya ya, nanti kita bisa banyak diskusi. Ya cuma saya sekarang sudah tidak di situ ya, tapi saya punya pengalaman riset di situ. Gitu, oke. Jadi XRD teman-teman paham ya. Kemudian sekarang GSA, gas suction analyzer. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Mbak? Halo. Mungkin saya saya panggil aja untuk perbaikan ya. Saya stop share dulu, maaf. Supaya saya kelihatan di sini langsung saya perbaiki nilainya dah. Melisa, Mbak Mel. Halo Mbak Mel. Halo. Mbak Melisa. Kemana nih Mbak Mel nih? Oke lah. Faza Nur Harli. Mas Faza. Iya Pak. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Gimana nih kamu nih? Besok diperbaiki ya nilainya ya? Iya Pak. Janji ya? Insya Allah Pak. Oke lah, saya tambahin nilai mudah nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak Mas? Mas Faza? Belum Pak, belum. Paham enggak tapi? Paham Pak. Besok Dikit-dikit kalau tapi paham ya, besok kalau soal Ya. UTS keluar, ya sebenarnya paham itu bukan karena soal UAS ya, tapi bukan Ya, karena benar, soal maksudnya, tapi kalau teman-teman menjumpai seperti itu paham gitu loh. Paham ya Mas ya, kenapa pakai nitrogen coba Mas? Kalau BIT Mas. Ini langsung saya perbaiki nilaimu nih. Kenapa Mas pakai gas nitrogen? Ini loh yang tadi dulu. Coba mana saya tunjukin. Mana tadi filenya? Masya Allah, udah saya close ternyata. Oke, ini dia. Nah ini Mas. Ini saya stop share dulu ya. Stop share apa? Stop recording.